Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah membahas tentang anak-anak daripada Rasulullah SAW yang laki-laki. Sekarang kita akan membahas anak Rasulullah SAW yang perempuan. Anak perempuan Rasulullah SAW ada 4 orang. Yang pertama namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, juga Fatimah radhiyallahu anhunna. Anak yang pertama yaitu Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha adalah anak kedua atau anak yang pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia anak perempuan pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anak Ruqayyah Zainab ini ketika umur beliau 30 tahun. Artinya 5 tahun setelah beliau menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka Zainab dibesarkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dididik dengan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa sekali. Kemudian Zainab dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sepupunya namanya Abul As bin Rabi. Ya. Nah, setelah menikah, ternyata Rasulullah kemudian berdakwah untuk mengajak manusia kepada Islam. Rasulullah diangkat menjadi nabi dan berdakwah. Zainab akhirnya juga masuk Islam, mengikuti agama ayahnya. Tetapi sayangnya Abul As bin Abi Rabi tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Bahkan beliau termasuk orang yang menentang agama Rasulullah SAW. Beliau tetap dalam keadaan kafir. Hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah hijrah, maka Zainab juga ingin hijrah mengikuti ayahnya. Tetapi karena beliau masih dalam status istrinya Abul As, ya, maka beliau tidak bisa pergi menuju Madinah dan akhirnya menetap kembali di Mekah. Ya. Ketika perang Badar, Abul As bin Rabi kemudian ikut perang Badar. Dan akhirnya ketika perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, Abul As bin Rabi dijadikan tawanan dalam perang Badar ketika itu. Hadirin jamaah sekalian, mendengar Abul As bin Rabi ini ditawan, kemudian ya, Rasulullah SAW menukar Abul As bin Rabi dengan anaknya. Siapa itu? Zainab. Akhirnya Abul As dibebaskan kembali ke Mekah dan Zainab dikembalikan ke Madinah kepada Rasulullah SAW. Kemudian hadirin jamaah sekalian, dalam satu peristiwa Abul As bin Rabi kemudian kembali tertawan. Ya, dia ketika itu sedang melakukan perjalanan untuk berdagang, dicegat oleh beberapa orang kaum muslimin dan akhirnya ya ditangkap, kemudian ditawan oleh kaum muslimin, dibawa ke Madinah. Setelah dia dibawa ke Madinah, dia bertemu dengan Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya Rasulullah menikahkan kembali, ya, dikembalikan kepada anaknya yaitu Zainab tanpa akad nikah, tanpa mengulangi akad nikah yang sebelumnya. Abul As bin Abi Rabi, hadirin jamaah, Zainab radhiyallahu anha, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dunia ya ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Zainab radhiyallahu anha mempunyai 2 orang anak. Yang pertama namanya adalah Ali radhiyallahu anhu dan meninggal ketika umur masih kecil. Yang kedua namanya adalah Umamah radhiyallahu anha. Umamah dia meninggal sampai umur 50 tahun. Ya. Artinya dia masih tetap hidup sampai setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu, ya, ditinggal oleh Fatimah, ya, ketika Fatimah wafat, bibinya Umamah ini wafat, Fatimah berwasiat kepada Imam Ali agar menikahi Umamah. Dan akhirnya Umamah dinikahi oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan setelah setelah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia, akhirnya Umamah menikah dengan seseorang namanya adalah Mughirah dan mendapatkan 1 anak laki-laki namanya Yahya rahmatullah alaih. Yang kedua adalah anak Rasulullah SAW bernama Ruqayyah, ya, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ruqayyah adalah anak perempuan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah ketika itu dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Utbah bin Abi Jahal. Nah, hadirin jemaah sekalian, tetapi pernikahan antara Ruqayyah dan Utbah ini belum berkumpul, artinya mereka dinikahkan ketika masih kecil, belum dikumpulkan dalam satu rumah, dalam satu kamar. Nah, setelah Rasulullah SAW mendakwakan agama Islam dan turun surat Al-Lahab yang tentang tentang begitu kerasnya hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya Abu Lahab, maka Abu Lahab marah kepada Rasulullah dan meminta agar kiranya anaknya ini Utbah dan Utaibah menceraikan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Utbah menceraikan menceraikan Ruqayyah, dan akhirnya Ruqayyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Ruqayyah ini diceraikan oleh Utbah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah dan meminta untuk meminang anaknya Ruqayyah, dan akhirnya Utsman dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ruqayyah. Ruqayyah masuk Islam, Utsman juga Islam, dan mereka sempat 2 kali melakukan hijrah ke Habasyah, dan akhirnya mereka hijrah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika perang Badar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingin ikut perang Badar, tetapi Rasulullah SAW meminta agar Utsman tidak ikut perang Badar. Karena kenapa? Agar Utsman menjaga anaknya Ruqayyah yang sedang sakit. Akhirnya Utsman tidak jadi ikut perang Badar karena menjaga anaknya ini, Ruqayyah, anaknya Rasulullah SAW, istrinya Ruqayyah. Dan kemudian ketika perang Badar, sebelum Rasulullah SAW pulang menuju Madinah, Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwasanya Ruqayyah telah meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin jemaah sekalian, anak perempuan Rasulullah SAW adalah Ummu Kulthum. Ummu Kulthum radhiyallahu anha, sebagaimana kita ketahui, beliau juga kemudian menikah dengan anaknya Abu Jahal juga, Utaibah. Berbeda dengan Utbah yang akhirnya masuk Islam, Utaibah bin Abi Jahal ini, hadirin jemaah sekalian, tidak masuk Islam. Bahkan beliau sempat datang ke majelisnya Rasulullah di Madinah dan kemudian menghina Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan agar Utaibah ini dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Utaibah ini melakukan perjalanan ke Syam, ada seekor singa yang menyerang kafilah dagang yang bersama dengan Utaibah tersebut, dan akhirnya Utaibah sendiri yang dibunuh oleh singa tersebut sampai melukai orang-orang yang lain. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jemaah sekalian, Ummu Kulthum juga seperti itu, dinikahkan dengan Utaibah tapi belum sempat bersama karena pernikahan masih kecil. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah, dengan Ummu Kulthum. Jadi Utsman bin Affan 2 kali menikahi anak Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Ruqayyah, yang kedua yaitu Ummu Kulthum. Maka hadirin yang main rahmat Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan pernikahan antara Utsman dan Ummu Kulthum ini adalah wahyu dari langit. Maka hadirin yang rahmat Subhanahu wa taala, pada tahun ke-9 Hijriah, artinya sekitar 2 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, Ummu Kulthum wafat terlebih dahulu. Dan kemudian Rasulullah sempat mengatakan, andaikan aku memiliki 100 putri, niscaya satu persatu akan aku nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana kemuliaan kedudukan daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu anak Rasulullah yang ketiga daripada anak putri Rasulullah. Yang keempat yaitu Fatimah. Fatimah anak yang keempat daripada Rasulullah SAW, dan dia dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana Ali bin Abi Thalib ikut bersama Rasulullah SAW dari awal dan dari kecil memang sudah bersama Rasulullah. Ali bin Abi Thalib dinikahkan oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Ada yang mengatakan bulan haram, ada yang mengatakan Safar, Rajab atau Ramadan. Dan akhirnya dari pernikahan antara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mempunyai cucu, yaitu Imam Hasan dan Husain, yang sampai sekarang keturunan Rasulullah SAW berasal dari 2 orang ini, baik dari Imam Hasan
bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ataupun dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin jamaah sekalian, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah juga punya anak perempuan namanya Ummu Kulthum juga. Ummu Kulthum dinikahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika Fatimah datang kepada Rasulullah melihat Rasulullah sedang sakit, Fatimah menangis. Ya, tiba-tiba Rasulullah membisiki Fatimah, kemudian Fatimah tersenyum. Ya. Setelah Fatimah pergi, Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah SAW?" Dia kata, "Rasulullah SAW, sebentar lagi aku akan meninggal." Maka Fatimah bersedih. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai anakku, jangan bersedih. Niscaya di antara keluargaku orang yang pertama kali menyusulku adalah engkau." Dan akhirnya Fatimah tersenyum, dan benar beberapa bulan, 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, akhirnya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama yaitu Zainab, yang kedua yaitu Ruqayyah, yang ketiga yaitu Ummu Kulthum, dan yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.